Teman-teman, pernahkah kalian merasakan takut, khawatir, dan gentar? Saya rasa teman-teman semua pernah mengalaminya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Seringkali rasa takut dan khawatir kita membuat kita berpikir keras agar ketakutan kita tidak akan pernah terjadi. Kita akan berusaha menyusun berbagai planning, strategi, agar semua agenda hidup kita berjalan baik-baik saja. Dan kita berusaha menghindari berbagai masalah itu. Kita pun berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri, agar kita tidak mengalami apa yang kita takutkan. Hal yang sama juga terjadi pada seorang raja Yehuda yang bernama Hizkia. Di dalam kepemimpinannya, Raja Hizkia ini memiliki keteladanan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Namun di tengah pemerintahan Hizkia ini ada suatu hal yang mengancam kota Yerusalem dan membuat dia merasa takut, membuat dia merasa gentar. Hal apakah itu teman-teman? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 22. Teman-teman bisa membaca perikop ini di rumah. Di dalam perikop ini dikisahkan ada seorang raja Asyur yang bernama Sanherib. Dia ingin menguasai kerajaan Yehuda. Oleh karena itu, dia datang mengepung kota Yerusalem. Ketika Hizkia dan rakyatnya mengetahui berita ini, mereka mulai panik dan gentar. Sebagai seorang pemimpin, Hizkia pun menyusun strategi sedemikian rupa agar dia dapat menjaga kota dan rakyatnya. Strategi ini dapat kita lihat teman-teman di ayat 3-8. Mari kita perhatikan. Hizkia itu memerintah panglima-panglimanya dan pahlawan-pahlawannya untuk menutup semua mata air, lalu membangun tembok-tembok dan menara-menara dan memperkuat benteng pertahanannya. Lalu di sini juga Hizkia mengangkat pahlawan, panglima-panglima untuk memimpin rakyatnya berperang. Nah, teman-teman, di tengah kepanikan yang ada, di tengah keadaan yang tidak kondusif, rakyat Yerusalem itu merasa takut dan gentar. Lalu sebagai seorang pemimpin, Hizkia berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan perkataan yang mirip dengan apa yang Allah katakan pada kitab Yosua. Kita perhatikan yaitu di dalam ayat 7-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut. Yang menyertai Raja Asyur adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Allah, adalah Tuhan kita, yang mampu membantu kita dalam perperangan ini. Nah, teman-teman, perkataan ini terlihat bahwa Hizkia mengandalkan Tuhan di dalam peperangan ini. Namun teman-teman, jika teman-teman perhatikan, sesungguhnya perkataan ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dengan Hizkia. Kita sendiri dapat melihat bagaimana responnya setelah mendengar kabar bahwa kerajaannya dijajah oleh Raja Asyur ini. Dia bukannya langsung mencari Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan, akan tetapi dia lebih memilih untuk mengatur strateginya dengan kekuatannya sendiri. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Di ayat selanjutnya kita dapat melihat Sanherib yang sedang mengepung bersama tentaranya mulai menghasut bangsa Yehuda untuk tidak percaya pada perkataan Hizkia. Kira-kira Sanherib mengatakan demikian, bila bangsa lain saja memiliki banyak Allah, tidak dapat mengalahkan kekuasaan dan kerajaanku, apalagi kalian yang menyembah satu mesbah Allah saja. Lalu Sanherib ini menentang Tuhan Allah. Ia mulai mencemooh dan menghujat Allah. Sanherib berpikir bahwa Allah Yerusalem sama seperti Allah bangsa-bangsa lain, teman-teman. Namun sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang bangsa Asyur ini pikirkan, teman-teman. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya adalah Tuhan menunjukkan penyertaannya bagi kota Yerusalem dengan mengirimkan malaikat untuk mengalahkan semua tangan musuh yang ada. Hingga akhirnya Hizkia dan penduduk Yerusalem pun diselamatkan. Bahkan lebih dari itu, Allah mengaruniakan keamanan kepada mereka. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman,
Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa sekalipun Hizkia telah menyusun strateginya dengan baik untuk melawan bangsa Asyur, ia tetap saja merasa ketakutan. Ia tetap saja merasa tidak mampu melawan kerajaan Asyur ini. Saat Hizkia menyadari bahwa dia hanyalah manusia yang terbatas, dia hanyalah manusia yang lemah, ia mulai menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia tidak bisa mengalahkan bangsa Asyur sendirian. Lalu dia pun mengarahkan pandangannya pada Allah dan memohon pertolongan daripadanya. Dan sekalipun bangsa Asyur merasa dia paling kuat dan paling hebat karena telah mengalahkan semua bangsa dengan tangannya, ia tetap dapat dikalahkan oleh Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan hanya satu-satunya Allah Israel. Nah teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kehadiran Allah merupakan hal yang lebih penting daripada kehadiran seorang raja. Dan ketaatan kepada Allah jauh lebih penting daripada status kekuatan politik. Nah teman-teman, bukankah kita mirip seperti Hizkia? Kita mungkin terlihat setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam hidup ini, seringkali kita juga berusaha memegang kendali atas hidup kita. Apabila kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kita akan berusaha mencari solusinya sendiri. Atau kita akan menyusun berbagai strategi untuk dapat menghindari segala permasalahan yang kita takutkan itu. Namun teman-teman, kita perlu menyadari bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan berbagai persoalan hidup terjadi di dalam hidup kita agar kita dapat belajar untuk percaya pada penyertaan-Nya. Nah teman-teman, teladan ini juga telah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Sama seperti kita juga yang memiliki rasa takut, rasa gelisah dan gentar, Yesus pun merasakan hal yang sama teman-teman. Kita dapat melihatnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Di sana Yesus merasakan ketakutan, Yesus merasakan kegentaran. Namun teman-teman, berbeda dengan kita yang hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengandalkan Allah Bapanya. Di tengah ketakutan yang harus dia alami, ia datang kepada Bapa. Ia mempercayakan seluruh hidupnya pada kehendak Bapa. Karena ia tahu di tengah ketakutan yang dia alami, di tengah ketakutan yang harus dia rasakan, ada Bapa yang selalu beserta dengannya dan yang selalu memberikan dia kekuatan. Teman-teman, penyertaan Allah dapat kita rasakan hanya ketika kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Dia sepenuhnya. Sekalipun hari-hari kita terasa sulit dan menakutkan, ada banyak ketidakpastian di hari depan. Namun teman-teman, Tuhan menginginkan untuk kita datang kepadanya dan percaya pada penyertaan-Nya. Percaya pada penyertaan-Nya artinya adalah kita berfokus pada kehendak-Nya, bukan pada diri kita atau masalah yang kita alami. Seringkali yang membuat kita takut adalah karena kita terlalu fokus melihat segala kesulitan dan segala kesusahan yang mungkin akan kita alami. Tapi teman-teman, mari kita belajar untuk berfokus pada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar, kita dapat melihat bahwa setiap masalah dan kesulitan yang mungkin akan kita alami mempunyai suatu tujuan untuk membentuk kita. Membentuk kita untuk kita semakin percaya dan semakin bergantung hanya kepada Tuhan. Teman-teman, seberapapun ketakutan yang teman-teman miliki, seberapapun besar masalah yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih besar, melebihi semua itu. Dia yang akan selalu menyertai kita dan membimbing kita di setiap waktu. Seperti di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Allah mengatakan, "Jangan takut.
Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, mari kita berkomitmen untuk menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita, memelihara kita, dan membimbing kita di sepanjang waktu.